Gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas termasuk ke dalam GLBB. Untuk pengertiannya, gerak jatuh bebas ini adalah gerak dari suatu benda dari ketinggian tertentu tanpa kecepatan awal. Jadi, ciri khas dari gerak jatuh bebas atau disingkat GJB ya, dia ini tidak memiliki kecepatan awal. Contohnya, ada buah apel yang jatuh ke tanah. Nah, si buah apel ini ketika jatuh ke tanah, ke bawah, dia tidak memiliki kecepatan awal ya. Jadi tiba-tiba jatuh buahnya, artinya buah ini mengalami gerak jatuh bebas. Nah, ketika benda-benda mengalami gerak jatuh bebas, ada besaran-besaran yang bisa kita cari. Yang pertama di sini ada ketinggian H. Untuk menghitung ketinggian bendanya, H sama dengan setengah GT kuadrat. Untuk menghitung waktu tempuh yang dialami benda selama gerak jatuh bebas, T sama dengan akar 2H per G. Untuk menghitung kecepatan benda saat menyentuh tanah, P sama dengan akar 2GH. Dan untuk menghitung kecepatan benda saat T itu waktu ya, saat waktu tertentu adalah V sama dengan G dikali T. Untuk keterangannya, kalian bisa lihat di sini, T-nya adalah kecepatan dengan satuannya meter per sekon, H-nya adalah ketinggian dengan satuan meter, G-nya adalah percepatan gravitasi ya, ini gravitasi bumi, yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Nanti kita anggap 10 kalau di soal nggak dikasih tahu berapa. T-nya adalah waktu dalam sekon. Oke, ini rumus-rumusnya. Sekarang langsung menuju soalnya. Sebuah bola bermasa 4 kg berada di atap gedung yang berketinggian 80 meter. Jika bola jatuh ke permukaan tanah tanpa kecepatan awal. Nah, di soal udah bilang tanpa kecepatan awal, artinya dia mengalami gerak jatuh bebas. Hitunglah waktu dan yang B kecepatan benda ketika menyentuh tanah. Oke, untuk yang diketahuinya di sini ketinggiannya 80 meter. Ya, kita tulis di sini H sama dengan 80 M. Untuk massa yang 4 kilo ini nggak dipakai ya di gerak jatuh bebas. Kita tidak menggunakan massa, jadi untuk 4 kilonya kita skip. Diketahuinya hanya H 80 meter yang dipakai nantinya. Kemudian ditanya untuk yang A-nya adalah T, yang B-nya adalah V. Kita mulai untuk mencari waktu yang diperlukan bola untuk sampai ke tanah, yaitu T sama dengan akar 2H per G. Kita masukin angkanya akar 2 kali H-nya 80 dibagi 10. Oke, cara ngitungnya perhatikan. Si ininya nih, si 80 sama 10-nya, kita coret nolnya. Nah, ini kita coret ya nolnya, atas bawah jadi habis. Sisa di atas ada 8, di bawah ada 1. Kemudian 2 kali 8 hasilnya 16, di bawah cuma ada 1, 16 dibagi 1 tetap 16 ya. Maka T sama dengan akar 16, dapat 4. Jadi waktunya adalah 4 sekon. Kita lanjut untuk pertanyaan yang B. Untuk menghitung kecepatannya, rumusnya V sama dengan akar 2GH ya. Karena di sini kecepatan benda ketika menyentuh tanah. Rumusnya yang ini. Masukin langsung akar 2 kali gravitasinya kita anggap 10 dikali H-nya 80. Kita kalikan semua hasilnya 1600. Akar dari 1600 adalah 40. Kecepatannya ketika menyentuh tanah 40 meter per sekon. Kemudian setelah menyentuh tanah, dia akan diam ya, atau dia akan berhenti si bolanya. Selanjutnya, kita coba contoh berikutnya nih. Nah, di sini ada contoh lagi buah kelapa jatuh bebas dari pohonnya.
Jika dalam waktu 2 sekon buah kelapa sampai ke permukaan tanah, hitunglah ketinggian pohon dan B kecepatan buah kelapa. Diketahui T-nya 2 sekon. Udah ya, itu doang ya yang diketahui, T-nya 2 sekon. Ditanya H, yang B-nya V. Dimulai dari H, ketinggian nyarinya H sama dengan setengah GT kuadrat. Setengah dikali gravitasinya anggap 10 ya, karena di soal nggak ada. T-nya 2, 2 kuadrat adalah 4. 10 dibagi 2 hasilnya 5. 5 kali 4, 20 meter. Kemudian untuk kecepatan buah kelapa saat 1 sekon, kita masukin aja nih V sama dengan G kali T. G-nya adalah 10 dikali T-nya saat 1 sekon. Karena yang B mintanya saat 1 sekon, jadi kita masukin T-nya yang angkanya 1. 10 dikali 1 dapat 10 meter per sekon. Nah, itu tadi ada 4 besaran yang telah kita cari. Semoga kalian bisa paham ya.